rumah saya sendirilah, sama dengan Palembang. Awal mulanya saya menjadi anggota Polri setelah saya mendapatkan medali emas di SEA Games Kamboja 2023 dan mendapatkan apresiasi atau tawaran dari Bapak Presiden Joko Widodo bagi atlet yang berkenan untuk menjadi anggota Polri. Sekarang saya berdinas di Ditlantas Polda Metro Jaya. Coba lihat wajah-wajah muda berbakat ini. Arkan Kakak, Muhammad Ferrari, Kakang Rudianto, atau senior-senior mereka seperti Dimas Derajat, Andi Setio, dan bahkan beberapa legenda seperti Ilham Jaya Kesuma dan Boas Salosa. Mereka semua pernah mengangkat jersey Timnas Indonesia, mengharumkan nama bangsa. Tapi di balik sorak-sorai tribun dan gemuruh peluit wasit, ada cerita lain yang jarang dibicarakan. Banyak dari mereka yang seharusnya fokus pada sepak bola, malah memilih jalur ASN, TNI, atau Polri. Masih muda, penuh potensi, tapi mereka mengamankan masa depan yang status abdi negara. Bukan hanya sekedar cerita, ini fenomena nyata yang berulang setiap generasi pemain muda kita. Di sisi lain, pilihan ini masuk akal. Gaji klub sering macet, liga tak menentu, pensiun tidak jelas. Tapi di sisi lain, ironis melihat pemain muda yang bisa jadi bintang internasional memilih keamanan daripada ambisi. Mental yang seharusnya all in di lapangan terbagi setengah antara latihan dan tugas negara. Fenomena ini menjadi pertanda sepak bola Indonesia memiliki bakat muda. Tapi mental bertaruh habis-habisan, mental yang membuat pemain bersinar di luar negeri masih jarang ditemui di negeri sendiri. Dan itulah yang akan kita selidiki lebih jauh dalam video ini. Kalau kalian berpikir ini hanya soal pilihan pribadi, tunggu dulu. Karena di bab 2 kita akan mengupas mengapa para pemain muda ini lebih memilih jadi ASN. Apakah benar soal mental? Ataukah sistem sepak bola kita yang tak memberi mereka pilihan? Pernah bertanya-tanya, kenapa Arkan Kakak dan generasi sepak bola Indonesia lainnya lebih memilih jalur TNI atau ASN daripada fokus penuh di sepak bola? Jawabannya tidak sesederhana mereka malas atau tidak punya mental. Ada faktor yang jauh lebih besar, ketidakpastian sistem sepak bola Indonesia. Pertama, liga yang tidak stabil. Liga sering terhenti karena dualisme, pandemi, atau bahkan masalah administrasi klub. Bayangkan, seorang pemain muda yang baru menembus tim utama, tiba-tiba liga dibekukan. Gaji macet, karir terhenti, dan potensi internasional menguap begitu saja. Kedua, gaji yang tidak konsisten. Banyak pemain profesional menunggu berbulan-bulan untuk gaji mereka. Tidak sedikit yang harus menuntut klub demi hak mereka. Kontras dengan gaji ASN atau prajurit TNI, terjamin, rutin, dan ada jaminan pensiun. Ketiga, tidak ada jaminan masa depan. Sepak bola punya batas usia, sekitar umur 30-an sebagai pemain mulai menutup karir. Tanpa sistem pensiun atau perlindungan sosial, hidup pasca karir menjadi momok. Pilihan jadi ASN atau TNI menawarkan kepastian, gaji tetap, status sosial, dan masa depan aman. Keempat, budaya sosial dan tekanan lingkungan. Di banyak keluarga, jadi PNS atau TNI lebih dihormati dan dianggap stabil. Jadi, bahkan pemain muda berbakat pun menghadapi tekanan untuk memilih jalan aman dibanding jalur karir profesional yang berisiko tinggi. Bagi pemain muda Indonesia, menjadi ASN bukan sekedar pilihan karir. Ini soal bertahan hidup dan memastikan masa depan. Ironisnya, di luar negeri, pemain seusia mereka rela mempertaruhkan semua kenyamanan demi sepak bola. Mereka bertaruh habis-habisan, sementara di sini, jalur aman menjadi magnet bagi bakat-bakat muda. Tapi bagaimana jika kita bandingkan dengan mental pemain muda di luar negeri, di Eropa, Amerika Latin, atau Asia Timur? Sepak bola adalah taruhan hidup mereka. Bab 3 akan membuka mata kita tentang beda mental yang mencolok antara pemain muda Indonesia dan pemain muda dunia. Kalau di luar negeri, sepak bola itu dipandang sebagai jalan hidup. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, bahkan sampai ke pemain level Asia seperti Son Heung-min atau Takefusa Kubo, mereka semua sejak remaja sudah mengunci diri di jalur sepak bola. Gagal di lapangan? Itu harga yang harus dibayar demi mimpi. Tidak ada jalan pintas.
Sementara di Indonesia, mentalitas yang berkembang berbeda. Banyak pemain yang melihat sepak bola hanya sebagai pekerjaan sementara. Ada ketakutan dalam diri mereka. Bagaimana kalau cedera? Bagaimana kalau kontrak habis dan tidak diperpanjang klub? Bagaimana kalau dipanggil timnas hanya sekali lalu hilang begitu saja? Dari ketakutan itu lahirlah pilihan aman menjadi ASN. Masuk daftar PNS lewat jalur prestasi atlet dianggap sebagai pintu menuju masa depan yang lebih pasti tanpa resiko terbuang di usia 30-an. Padahal di balik itu semua ada sebuah ironi. Kita sering menuntut pemain Indonesia agar tampil habis-habisan, bermental baja, berani bersaing di level dunia. Tapi bagaimana bisa kalau sejak awal orientasi mereka bukan pada pengabdian total di lapangan hijau, melainkan pada masa depan yang lebih nyaman di balik meja birokrasi? Pertanyaan yang lebih menohok, apa kita sedang membiarkan mental jalan aman ini terus diwariskan dari satu generasi pemain ke generasi berikutnya? Di banyak negara, menjadi pesepak bola adalah pilihan hidup. Mereka habiskan waktu sejak kecil di akademi, ditempa dengan disiplin, lalu tumbuh menjadi profesional. Bagi mereka, karir sebagai pesepak bola bukan sekedar pekerjaan, tapi jalan hidup. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Son Heung-min, hingga Harry Kane, mereka tidak pernah punya plan B di luar lapangan. Satu-satunya rencana mereka sukses sebagai pesepak bola. Sementara di Indonesia, kita melihat realitas yang berbeda. Banyak pemain bahkan yang masih muda, belum terlalu lama merasakan panggung timnas, justru memilih jalan aman menjadi ASN atau abdi negara. Seolah-olah sepak bola bukan tujuan akhir, melainkan sekedar batu loncatan menuju pekerjaan yang lebih pasti. Perbedaan mentalitas ini punya dampak besar. Pemain luar negeri yang fokus sepenuhnya pada sepak bola mampu menjaga standar tinggi dalam latihan, performa, dan konsistensi. Mereka rela mengorbankan banyak hal demi karir di lapangan hijau. Sebaliknya, ketika pemain kita lebih condong mencari keamanan di luar sepak bola, muncul pertanyaan besar. Bagaimana mereka bisa total berjuang di level internasional? Apakah ini sekedar masalah mentalitas individu? Atau ada yang lebih dalam? Sebuah sistem sepak bola Indonesia yang gagal memberi jaminan masa depan layak bagi para pemainnya? Jadi, apakah salah kalau pemain timnas muda memilih jadi ASN atau abdi negara? Tidak juga. Mereka hanya ingin masa depan yang pasti, gaji terjamin, dan status sosial yang dihormati. Pilihan itu manusiawi, bahkan masuk akal. Tapi ironisnya, di saat yang sama, pemain seusia mereka di luar negeri berani mempertaruhkan semua demi sepak bola. Mereka memilih resiko, memilih perjuangan, memilih jalur yang tidak pasti, demi satu tujuan, menjadi yang terbaik di lapangan hijau. Pertanyaan sekarang, sampai kapan kita akan membiarkan mental jalan aman ini diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya? Sampai kapan sepak bola Indonesia hanya menjadi batu loncatan menuju pekerjaan lain, bahkan karir utama yang diperjuangkan habis-habisan? Kalau kalian pendapatnya berbeda atau punya pengalaman menarik soal pemain muda yang memilih sepak bola versus jalur aman, tulis komentar kalian di bawah. Mari kita diskusikan, karena sepak bola bukan hanya soal skor, tapi soal mental, pilihan, dan masa depan bangsa. Sepak bola Indonesia bisa hebat, tapi hanya jika mental pemainnya berani bertaruh, berani total, dan berani memilih lapangan hijau sebagai jalan hidup, bukan sekedar batu loncatan menuju aman.